Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan bidang pengkreditan. Jadi sebelumnya kita akan membahas tentang latar belakang kegiatan bidang pengkreditan dulu. Kegiatan pengkreditan dapat terjadi dalam segala aspek kehidupan masyarakat loh teman-teman. Karena dengan majunya perekonomian di masyarakat, maka kegiatan pengkreditan semakin mendesak kegiatan perekonomian yang dilaksanakan secara tunai. Jadi, mungkin kredit bukanlah suatu masalah yang asing lagi ya dalam kehidupan perkotaan maupun pedesaan. Dan kredit juga merupakan salah satu pembiayaan dari sebagian besar kegiatan ekonomi. Pemberian kredit kepada masyarakat dilakukan melalui suatu perjanjian kredit antara si pemberi dan si penerima, sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Seringkali ya kita temui di lapangan perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur, biasanya dari pihak bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahami dengan baik. Jadi teman-teman, pemberian kredit memiliki suatu resiko juga. Contohnya apa? Contohnya kredit macet. Itu bisa mengakibatkan kesulitan dari bank untuk memenuhi kewajiban kepada para deposan teman-teman. Makanya itu, kegiatan pengkreditan harus dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terlibat. Oke teman-teman, tadi kita sudah membahas latar belakang kegiatan di bidang pengkreditan. Sekarang kita akan membahas tentang pengertian kegiatan di bidang pengkreditan. Apa sih kegiatan di bidang pengkreditan? Kegiatan di bidang pengkreditan yaitu kegiatan yang berkaitan dengan pemberian dana atau kredit kepada pihak lain teman-teman, baik itu perorangan maupun badan usaha, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan modal dalam melaksanakan kegiatan usaha. Jadi teman-teman, kegiatan bidang kreditan ini juga melibatkan lembaga keuangan seperti bank, koperasi, lembaga pembiayaan, dan institusi keuangan non-bank lainnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menyediakan dana kepada peminjam yang memenuhi persyaratan tertentu dengan tujuan membantu pembiayaan proyek, investasi, konsumsi, atau kebutuhan keuangan lainnya teman-teman. Saya Vira Laura dari kelompok 4 akan melanjutkan materi dari kelompok kami tentang fungsi kegiatan di bidang pengkreditan. Ada beberapa fungsi kegiatan di bidang pengkreditan. Yang pertama yaitu meningkatkan kegunaan uang. Dengan meminjam uang ke bank, meningkatkan kegunaan uang dalam perekonomian. Alih-alih uang itu menganggur atau tidak ada yang meminjam, uang tersebut bisa digunakan masyarakat untuk membiayai kegiatan seperti membuka usaha, membeli rumah, ataupun membayar biaya pendidikan, ataupun untuk kegunaan perekonomian yang lainnya. Yang kedua yaitu meningkatkan peredaran uang. Kegiatan peminjaman uang juga meningkatkan peredaran uang dalam perekonomian. Ketika bank meminjamkan uang, peminjam menggunakannya untuk membeli barang ataupun jasa yang lainnya, yang pada gilirannya menghasilkan pendapatan bagi orang lain. Pendapatan ini kemudian digunakan untuk membeli lebih banyak barang dan jasa, dan seterusnya. Yang ketiga yaitu memotivasi kemajuan usaha. Bank dapat memotivasi kemajuan usaha dengan memberikan pinjaman kepada pengusaha yang membutuhkan modal untuk memulai atau mengembangkan usahanya. Ini dapat mengarah pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan kegiatan ekonomi, dan standar hidup yang lebih tinggi. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu meningkatkan kegunaan barang. Dengan memberikan pinjaman kepada konsumen, bank dapat meningkatkan kegunaan barang. Misalnya, seseorang yang tidak mampu membeli mobil secara langsung dapat mengambil pinjaman mobil. Sekian materi dari saya, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sentika Dimono dari kelompok 4 Hans Carlsen. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang macam-macam kegiatan di bidang pengkreditan. Poin pertama ialah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Poin kedua ialah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Poin ketiga ialah menerbitkan uang melalui pembayaran kredit dan investasi. Poin keempat ialah menawarkan jasa-jasa keuangan. Poin kelima ialah menyediakan fasilitas untuk perdagangan antar negara atau internasional. Poin keenam ialah operasi dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Poin ketujuh ialah mengawasi kinerja bank-bank. Demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aspek-aspek kegiatan di bidang pengkreditan. Yang pertama, aspek hukum atau yuridis. Aspek ini mencakup penilaian legalitas dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan kredit seperti akta, dukungan-dukungan, izin usaha atau lain sebagainya. Yang kedua, aspek pasar atau pemasaran. Aspek ini mencakup penilaian terhadap kondisi pasar dan prospek usaha nasabah serta kemampuan nasabah dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Yang ketiga, ada aspek keuangan. Aspek ini mencakup penilaian terhadap kondisi keuangan klien, seperti kelaporan keuangan, arus kas, dan sebagainya. Yang keempat, ada aspek teknis atau operasi. Aspek ini mencakup kemampuan nasabah dalam mengelola operasional usahanya, seperti proses produksi, pengelolaan, persediaan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yang kelima, ada aspek manajemen. Aspek ini mencakup penilaian terhadap kemampuan manajemen nasabah dalam mengelola pencapaian, seperti pengambilan keputusan, pengendalian risiko, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emreno Ramadana Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang kegiatan di bidang pengkreditan. Di sini saya akan membahas tentang peraturan perundang-undangan di dalam kegiatan di bidang pengkreditan. Di sini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2019 tentang Lembaga Pengelolaan Informasi Pengkreditan. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/PJOK.03/2019 terdapat dalam pasal 2 yang isinya kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Pengelolaan Informasi Pengkreditan atau yang sering disingkat oleh LPIP terdiri dari penghimpunan data kredit dan atau data lain dan mengelola data kredit dan atau data lain. Dapat disimpulkan, pengkreditan di Indonesia diatur oleh undang-undang peraturan yang resmi yang mengatur tentang perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Pasal-pasal dalam undang-undang tersebut mengatur tentang persyaratan dan kewajiban bank dalam memberikan kredit, serta kewajiban bank untuk memberikan keterangan tentang keadaan debitur jika diminta oleh pihak yang memenuhinya. Selain itu, terdapat juga peraturan yang mengatur tentang Lembaga Pengelolaan Informasi Pengkreditan yang bertugas menghimpun dan mengelola data kredit dan atau data lainnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan dalam bagian ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kekhilafan.